Tanggal 27 Januari tahun 2008, Soeharto wafat. Tak sedikit yang merindukan presiden terlamari itu, tapi banyak pula yang meyakini bahwa ia adalah biang kebobrokan negeri ini. Suatu hari di tahun 1958, Panglima Komando Daerah Militer Diponegoro berseru di depan para prajuritnya. Seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Ia harus pula bersikap jujur dan tidak licik, tegasnya. Kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak. Kekuasaan itu bersumber pada kepercayaan yang diberikan anak buah atau rakyat yang dipimpinnya. Tanpa kepercayaan ini, tak mungkin seorang pemimpin berwibawa, lanjut sang Panglima. Panglima yang berteriak lantang itu sejatinya berkarakter kalem. Ketika nanti menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia dijuluki The Smiling General, tak banyak bicara, jenderal yang terkenal dengan senyumannya yang ikonik. Namun, meski tak berwajah garang, rezim Soeharto menggebuk pihak-pihak yang ia anggap bisa merongrong. Ya, ia adalah Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto. The Smiling General. Seruan yang dikutip dari buku Anak Desa, Biografi Presiden Soeharto karya O.G. Ruder 1976/219 tersebut tampaknya terlalu berat untuk Soeharto. Ia terbukti tidak mampu menjalankan imbauannya sendiri. Kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak, katanya, tapi ia bertakhta selama lebih dari 30 tahun di pucuk kekuasaan negeri ini sebelum akhirnya mengundurkan diri, setelah dituntut lengser oleh aksi rakyat dan mahasiswa pada Mei tahun 1998. Simak pula lidah Soeharto yang berucap, ia pemimpin harus pula bersikap jujur dan tidak licik. Belum genap setahun, Soeharto sudah melanggar nasihatnya sendiri tentang dua sifat mulia itu. Tanggal 17 Oktober tahun 1959, ia tersangkut kasus Eros Jarot 2006/41 dalam buku Siapa Sebenarnya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G30 SPKI menyebut bahwa Soeharto nyaris dipecat karena menggunakan kuasa militernya sebagai Pangdam Diponegoro untuk memungut uang dari berbagai perusahaan di Jawa Tengah. Tak hanya itu, Soeharto juga ketahuan melakukan penyelewengan dengan menyelundupkan gula dan kapuk ilegal bersama Bob Hasan dan Liem Sioe Liong. Dua orang ini nantinya menjadi kongsi karib Soeharto selama Orde Baru berkuasa. Persekongkolan Soeharto yang tentara dengan para juragan itu diungkapkan Yostadwell 2009/30 dalam buku Asian Godfathers, menguak tabir perselingkuhan pengusaha dan penguasa. Itu bukan yang pertama dan terakhir. Kelak, Soeharto dan banyak pemuka militer Indonesia lainnya yang menjalin relasi mesra dengan kaum saudagar. Perkara-perkara beraroma korupsi itu tak pelak memantik murka Menteri Keamanan dan Pertahanan A.H. Nasution. Nasution pun berniat memecat Soeharto. Beruntung, berkat campur tangan Jenderal Gatot Subroto, karir militer Soeharto terselamatkan. Memadamkan Soekarno. Soeharto batal dipecat, hanya dicopot dari jabatan Pangdam Diponegoro. Tugasnya pun dihentikan untuk sementara dan dikirim sekolah lagi. Namun, cacat dalam kariernya itu tidak menghalangi jalan mulus Soeharto di ketentaraan. Buktinya, hanya butuh waktu kurang dari 10 tahun baginya untuk menduduki kursi kuasa tertinggi di negeri ini. Berbagai kejadian di sepanjang tahun-tahun awal dekade 1960-an mendongkrak karir Soeharto yang berpuncak pada aksinya sebagai pahlawan dalam misi penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) usai gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Dari situ, Soeharto sukses mengangkangi Soekarno dan pada akhirnya menduduki kursi presiden. Menurut kesaksian Putri Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, seperti dikutip dari buku Soeharto, maafkan saya N.B. Susilo dan Siang Junwang, 2008/75, ayahnya wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dengan kondisi memprihatinkan, terbaring di atas sofa dalam ruangan sempit. Kedua pipi sang proklamator membengkak, mata sedikit terbuka tapi nir ekspresi. Dengan roman muka yang menyiratkan kepasrahan mendalam.
Rahmawati sempat mengabadikan momen miris tersebut dan mengirimkan fotonya ke kantor berita AP yang kemudian terpampang di media nasional. Indonesia di era Orde Baru. Terlepas dari dosa-dosa Soeharto, baik sebelum, selama, juga setelah menjabat sebagai Presiden RI, seperti yang terekam dalam banyak referensi, bukan berarti The Smiling General nihil jasa untuk Indonesia. Selama Orde Baru, Soeharto mencanangkan perbaikan untuk Indonesia. Lewat pembangunan terencana yang diaplikasikan melalui tahapan repelita, ia yakin Indonesia akan tinggal landas pergantian milenium, tahun 2000, meski akhirnya itu tidak pernah terjadi. Tahun 1984, misalnya, Indonesia meraih swasembada pangan yang membuat Soeharto mendapat kehormatan berpidato dalam konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization, FAO, di Roma, Italia, pada tanggal 14 November tahun 1985. Soeharto juga memberikan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di Afrika. Selain itu, Soeharto juga membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Tahun 1967, negeri ini punya utang luar negeri sebesar 700 juta dolar AS, dan Soeharto dibantu para pakar ekonomi, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo, membalikkan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada 1984. Laidin Girsang, Indonesia sejak Orde Baru, 1979-41. Namun, selain kesuksesan di bidang ekonomi, rezim Soeharto juga disorot dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat setidaknya 10 kasus, mulai dari Pulau Buru terkait kader PKI, penembakan misterius yang terkait kriminalitas, daerah operasi militer di Aceh dan Papua, peristiwa Talangsari, sampai penculikan dan kerusuhan Mei tahun 1998.